Rasulullah menziarahi Baqi' pada hari Aid. Cuma jangan pi tokok tambah amalan nak pelik-pelik. Itu sajalah. Bawa bunga tabak. Yang ni tak payahlah. Kita menolak pandangan tu. Ada orang kata bubuh lagi dia tak kering, dia berzikir. Itu khas bagi kita, i'tikad kita khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja buat benda tu. Bukti dia sahabat lain tak pernah buat. Kalau tidak sahabat lain pakai duk potong pokok bubuh lagi tak kering, potong pokok kaktus lagi lambat kering. Artinya sahabat tahu yang mana Nabi letak tu khas Nabi. Dia panggil khasaisur rasul. Kelebihan rasul. Di mana dia yang letak pokok tu untuk orang yang la yatanazzahu minal baul tu, yang kencing tak bersih tu. Kemudian yamshi bin namimah, yang berjalan duk bagi pelagar orang tu, Nabi letak kat depa saja. Lepas tu tak ada kes lain Nabi buat, tak ada. Nabi telah banyak sahabat lain meninggal, Nabi tak bubuh, dan sahabat pun tak ambil duk bubuh. Menunjuk khas, peristiwa khas, kejadian khas yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menurut Ustaz tentang dahi yang hitam? Ya kalau dia solatnya di atas aspal, orang Mesir itu kalau dia pedagang di pasar, mereka tak pakai sajadah. Orang Mesir itu bukan sekedar hitam, kapalan keningnya. Dia langsung aja di atas. Allahu Akbar. Yang tak boleh itu sengaja digonyoh-gonyoh. Itu yang tak boleh. Kalau memang udah hitam, dia tak apa-apa. Sebagian kita tak solat pun hitam. Memang hitam. Ustaz, kenapa tak hitam? Mungkin sebagian kulitnya lembut, saya keras. Yang tak boleh itu sengaja dihitam-hitamkannya. Asal berkaca, udah hitam belum ya? Itu yang tak boleh. Kalau memang bawaan kulitnya lembut, hitam, dia tak salah. Jangan risau gara-gara itu. Gara-gara sibuk di WhatsApp, siapa yang keningnya hitam riak, asyik membeli Nivea memutihkan. Biarkan aja. Kapilah berlalu, anjing menggonggong, kapilah berlalu. Ustaz, apa hukumnya menaburkan bunga di kuburan? Kata orang yang berdalil, kata dia Nabi kan mencucukkan pelepah korma. Kenapa Nabi menusukkan pelepah korma? Karena pelepah korma itu bertasbih. Maka dikiaskannya dengan pelepah korma. Kalau pelepah korma bertasbih waktu basah, bunga-bunga itu pun kata dia bertasbih juga. Bagi yang menolak, dia tak mau pakai kias. Pokoknya pelepah. Pelepah apa? Pelepah korma. Sawit tak bisa. Harus korma. Dia tak terima kias. Orang ni pakai kias. Yang tak boleh itu, dia buat ajaran baru. Siapa yang menyiramkan bunga 7 macam, maka akan datang 7 malaikat, turun 7 rahmat selama 7 hari. Bid'ah, munkarah, dalalah. Ustaz sendiri bagaimana? Kalau saya mati nanti, tak usah siram-siramkan itu. Adapun menyiramkan air, dilakukan Nabi. Selesai menguburkan anaknya, namanya Ibrahim, anak laki-laki dia, disiramnya air. Apa guna menyiramkan air di makam itu? Supaya tanahnya padat. Karena kalau tanahnya gembur, digali serigala memakan daging mayat. Setelah disiramkan air, padat tanahnya. Itu guna menyiramkan air. Bukan disiram tu minum jadi bawah. Itu guna siramkan. Nah, supaya padat tanahnya. Itu kata ulama. Ustaz, bagaimana cara membersihkan hati yang penuh dengan bintik-bintik hitam maksiat? Apakah ada zikir dan doa khusus? Istighfar. Kalla balrana. Ada satu titik hitam ala qulubihim, dalam hati mereka. Astagfirullah. Astagfirullah. Ada istighfarnya pelan, ada cepat, ada model menyanyi. Astaghfirullah Rabbal baraya
tergantung masing-masing lah. Kan ada orang tuh modelnya tegas aja. Orang Batak tegas, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang Jawa pakai lagu, astagfirullah. Macam-macam. Kamu maunya yang mana? Yang penting kita beristighfar karena Allah. Sekarang banyak orang istighfar karena orang. Kalau orang banyak baru dia istighfar. Tak ada orang kiri kanan pun. Man lazamal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidupnya diberi jalan keluar, wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahan hati diberikan solusi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari yang tak disangka-sangka. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kapan waktu yang paling bagus? Wabil ashari hum yastaghfirun, beristighfar di waktu sahur menjelang subuh. Bangun jam 4 salat tahajud. Saya jam 2 udah bangun, mantap. Jam 3 hebat. Jam 4 oke. Habis itu istighfar menjelang azan subuh. Astagfirullah. Matikan TV, matikan HP, banyak-banyak istighfar. Bagaimana karyawan bank konvensional atau bank syariah? Apakah termasuk riba? Konvensional riba, bank syariah tidak. Begitu fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Saya Pak Ustadz di bank konvensional, pindahlah ke bank syariah. Caranya Pak Ustadz? Caranya enggak tanya ke saya. Tanyalah di bank Anda. Itu kan bank sudah membuka divisi syariah. Jadi bank-bank konvensional membuka divisi syariah, kontraknya 15 tahun dalam rangka menumbuhkan ekonomi syariah. Jika dalam waktu 15 tahun bank konvensional yang membuka divisi syariah tidak bisa memisahkan diri, maka dia dianggap gagal, tutup. Jadi sebetulnya dia seperti skoci perahu kecil di samping perahu besar. Nanti diharapkan setelah 15 tahun dia akan berdiri sendiri seperti bank muamalat. Muamalat tidak menginduk ke bank konvensional. Beda dengan HSBC Syariah, BCA Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Riau Kepri Syariah. Itu masih menginduk ke konvensional. Limit waktunya 15 tahun. Setelah itu mesti dia berdiri sendiri. Karyawan untuk cari keluarga, nafkah, kata Syekh Yusuf Qardawi, darurat boleh. Anak mau melahirkan, istri yang lahir, anak lahir, istri melahirkan, hamil sudah 8 bulan, kerja tak ada, rumah kontrak, kredit, oke, darurat. Tapi berusahalah, nanti kalau sudah dapat keluar. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tapi ulama Saudi Arabia tak ada ampun. Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Baz, tak ada tuh darurat-darurat. Pokoknya resign, kata dia. Tapi saya condong ke Syekh Qardawi. Berkaitan hadis seorang teman bisa menyelamatkan temannya di neraka. Apakah ada syarat dan ketentuan pada hadis ini? Bagaimana jika teman tersebut sholatnya masih jarang, Pak Ustaz? Mungkin di ruang tunggu itu agak dia kan nyari itu, dicarinya, disuruh-suruhkan Allah lah, supaya tak jumpa. Udah agak-agak lama, udah gosong-gosong sedikit, baru jumpa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Jadi jangan dengan hadis ini orang yang tak sholat pede. Kamu kenapa tak sholat? Nanti kita akan diselamatkan ustaz itu. Dicarinya kita insyaallah. Sering-sering aja SMS dia. Itu tak bisa, karena ada syarat dan ketentuan berlaku. Maka berusahalah supaya kita masuk ke dalam surga, masuk dalam kategori wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Digiring mereka menuju surga. Dibukakan pintunya, salamun alaikum. Jangan berharap kepada orang.
Kenapa Ustaz sampaikan hadis itu? Saya mau menceritakan orang beriman tidak egois. Kan itu ceritanya tadi. Tajuk saya sampaikan itu kan supaya orang beriman tak egois. Bukan orang tak sholat minta selamat kan? Kenapa di akhirat banyak yang ingin kembali ke dunia untuk bersedekah? Kenapa sedekah? Karena pahala yang ditengoknya langsung dari sedekah. Belum lagi hari kiamat. Mati dia langsung nampaknya pahala sedekah. Kama tadi habbah satu biji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Begitu dia menengok, maka dia katakan, ya Allah hidupkan aku mau bersedekah. Itulah kenapa dia minta sedekah. Tak ada orang bilang, ya Allah hidupkan aku mau pergi haji. Ya Allah hidupkan aku lagi, aku mau bangun masjid. Karena pahala bangun masjid nanti di surga. Tapi ketika orang tadi mati, langsung dia tengok tumbuh sedekahnya, maka dia pun ingin, kalau kau hidupkan aku mau bersedekah. Maka yang ada duit sekarang bersedekahlah. Mana kotaknya? Ada di pintu? ربنا يا ربنا ربنا